carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Di sebuah majelis kecil di pinggir kota Baghdad, Abu Nawas duduk bersama beberapa kadhi dan penuntut ilmu. Suasana sore itu tenang, sampai seorang pemuda datang dengan wajah penuh keyakinan. "Wahai tuan-tuan," ujar pemuda itu lantang, "guru saya berkata bahwa Rasulullah memerintahkan kita carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena itu semua orang wajib melakukan perjalanan jauh, kalau perlu ke negeri paling ujung bumi." Sebagian orang di majelis manggut-manggut, sebagian lagi ragu. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Menarik," ujarnya. "Tapi bagaimana kau tahu itu perkataan Rasulullah?" Pemuda itu tampak kaget. Semua orang mengatakannya. Lagi pula terdengar sangat bagus. Abu Nawas menepuk debu di jubahnya. "Banyak hal terdengar bagus, tapi bukan berarti benar. Mari kita periksa dengan kepala dingin." Seorang kadhi meminta kopi panas, tanda diskusi akan panjang. Abu Nawas memulai dengan pertanyaan sederhana. "Apakah ada sanadnya?" Pemuda itu terdiam. "Sanad, itu, apa?" "Rangkaian perawi yang menyampaikan kalimat itu sampai ke Rasulullah," jelas Abu Nawas. "Tanpa sanad, kita sama saja mengutip angin." Semua yang hadir mengangguk. Pemuda itu mulai gelisah. Abu Nawas mengambil sebatang ranting, menggambar garis di tanah. "Ilmu itu seperti mata air. Kalau kau minum dari mata air yang kotor di hulu, maka kotor pula pemahamanmu. Maka tugas kita adalah memeriksa siapa yang membawa berita." Seorang tua berkata pelan, "Aku pernah mendengar bahwa beberapa ulama melemahkan hadis itu." Abu Nawas mengangguk. "Betul. Ada yang menilainya dhaif, bahkan ada yang mengatakan tidak sahih. Tapi lebih penting dari itu, apakah logikanya masuk akal?" Semua menoleh. "Pikirkan," kata Abu Nawas sambil menunjuk peta sederhana di dinding warung. "Pada zaman Rasulullah, Cina memang sudah ada sebagai peradaban besar. Tetapi perjalanan menuju Cina membutuhkan waktu berbulan-bulan, menyeberangi gurun dan pegunungan. Tidak semua orang mampu, bahkan pedagang yang berpengalaman pun bisa celaka." Ia menatap pemuda itu. "Apakah mungkin Rasulullah memerintahkan kewajiban yang tidak semua orang sanggup jalani? Apakah Islam datang untuk mempersulit?" Pemuda itu mulai menunduk. Salah seorang kadhi mencoba memancing, tapi kenapa banyak orang mengutipnya? Abu Nawas tersenyum, senyum yang biasanya muncul sebelum ia meluncurkan logika tajam. "Karena manusia mudah terpesona oleh kalimat yang indah," katanya. "Bacalah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina," kalimatnya puitis, dramatis, cocok dijadikan motivasi. Tapi agama tidak berdiri di atas kalimat indah. Agama berdiri di atas kebenaran. Ia meneguk air hangat dan melanjutkan. "Jika tujuan hadis itu untuk menyuruh umat Islam mencari ilmu jauh, mengapa tidak cukup dengan ayat Al-Quran yang sudah jelas? Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Atau hadis sahih bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Majelis hening. Pemuda itu menatap Abu Nawas seolah baru sadar sesuatu. "Tapi, apakah salah kalau orang ingin pergi jauh untuk menuntut ilmu?" tanya pemuda itu lirih. "Sama sekali tidak salah," jawab Abu Nawas lembut. "Pergilah sejauh yang kau mampu. Tetapi jangan jadikan hadis palsu sebagai alasannya. Kebenaran tidak perlu dipinjam dari hadis yang lemah. Islam sendiri sudah memuliakan ilmu tanpa perlu embel-embel ke negeri manapun." Ia mencondongkan badan, menatap langsung ke mata pemuda itu. "Jika alasanmu ilmu, maka Cina hanyalah sebuah arah. Tapi jika alasanmu hadis palsu, maka perjalananmu tak lebih dari langkah yang tersesat." Pemuda itu menelan ludah. "Jadi, apa yang harus saya katakan kepada guru saya?" Katanya dengan sederhana, jawab Abu Nawas sambil berdiri, "bahwa kau telah belajar satu pelajaran penting hari ini, ilmu itu dicari, tapi kebenaran itu diperiksa. Dan tidak ada perjalanan yang lebih penting dari perjalanan membedakan mana hadis sahih, mana sekadar slogan." Majelis tergelak kecil mendengar kalimat terakhir itu. Pemuda itu tersenyum malu namun lega, sementara Abu Nawas berjalan pelan keluar dari majelis, seperti biasa, meninggalkan pertanyaan dalam kepala orang, dan jawaban dalam hati mereka. Pemuda itu belum sempat bangkit ketika seorang lelaki paruh baya masuk tergesa-gesa ke majelis, membawa gulungan kertas. "Aku punya jawabannya," serunya. "Aku menemukan tulisan lama yang menegaskan hadis carilah ilmu sampai ke negeri Cina adalah benar adanya." Beberapa orang bangkit penasaran. Pemuda yang tadi ditegur Abu Nawas tampak berseri-seri, seolah mendapat bala bantuan. Lelaki itu membuka gulungan kertasnya seperti juru sihir hendak mempertontonkan trik. "Ini bukti tertulis dari orang-orang dahulu," katanya penuh kemenangan. Abu Nawas kembali duduk, menyilangkan kaki dengan tenang. "Menarik. Boleh kutanya sesuatu?" "Tentu," jawab lelaki itu dengan dada membusung. "Siapa penulis naskah ini?" Lelaki itu mengerjap. "Tidak tertulis." "Dari mana asalnya?" "Dari seorang kolektor barang antik." "Dan siapa yang menulisnya sebelum sampai ke kolektor itu?" "Entahlah. Tapi lihatlah, tulisannya sangat tua." Abu Nawas tersenyum kecil. "Jika aku membawa selembar kertas kusam lalu menulis kalimat di atasnya, apakah otomatis itu menjadi hadis?" Orang-orang tertawa. Lelaki itu mulai gelisah. Abu Nawas mengangkat gulungan itu, mengamati tinta yang anehnya masih tebal dan tidak pudar. "Kertasnya tua," katanya pelan, "tapi tintanya terasa muda. Seperti orang tua memakai jubah baru." Kadhi yang sedari tadi mengamati mendekat dan membenarkan, "Betul,
Tinta ini buatan Baghdad zaman sekarang, bukan tinta yang biasa digunakan pada abad-abad awal Islam. Lelaki itu pucat. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang namun menusuk, hadis tidak ditentukan oleh usia kertas. Hadis ditentukan oleh integritas perawinya. Kertas hanyalah wadah, kejujuran adalah isinya. Lelaki itu menelan ludah, mencoba bertahan. Tapi, bukankah intinya baik? Mendorong orang mencari ilmu. Baik bukan berarti benar, jawab Abu Nawas. Jika besok aku mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan agar setiap laki-laki makan 3 mangkuk bubur setiap pagi demi kecerdasan, apakah kau akan mempercayainya karena kedengaran bermanfaat? Majelis kembali riuh oleh tawa. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut namun tajam, kebaikan tidak butuh kedok hadis. Jika suatu ajaran benar, ia bisa berdiri sendiri tanpa mengatasnamakan Rasulullah. Pemuda tadi mengangkat tangan, terlihat masih bergulat dengan pikirannya. Tuan Abu Nawas, kalau begitu, mengapa begitu banyak hadis palsu lahir? Abu Nawas menatapnya lama, seolah sedang menimbang jawaban yang paling jujur. Karena manusia suka menguatkan pendapatnya dengan kalimat yang dianggap suci, katanya akhirnya. Jika mereka ingin orang rajin, mereka buat hadis tentang rajin. Jika mereka ingin orang takut, mereka buat hadis tentang ancaman. Jika mereka punya kepentingan, mereka sandarkan pada agama. Ia menunduk sedikit, suaranya seperti ayah menasihati anak. Justru karena itu kita dituntut berpikir. Agama bukan kumpulan slogan, tapi tuntunan yang harus dijaga kemurniannya. Lelaki pembawa gulungan itu akhirnya duduk lemas. Lalu bagaimana kita tahu mana yang palsu dan mana yang benar? Abu Nawas mengangkat satu jari. Periksa sanadnya. Ia mengangkat jari kedua. Lihat kesesuaiannya dengan Al-Quran dan akal sehat. Jari ketiga terangkat. Perhatikan sejarah, apakah sesuai dengan konteks zaman Rasulullah. Ia kemudian menatap seluruh majelis. Dan yang paling penting, jangan mudah kagum hanya karena sebuah kalimat terdengar indah. Kadhi tiba-tiba menutup majelis dengan sebuah pengujian kecil, wahai Abu Nawas, kalau begitu apa makna yang benar dari kalimat carilah ilmu sampai ke negeri Cina? Abu Nawas tersenyum lebar, kali ini senyum yang membuat majelis dia menunggu pun selinengnya. Maknanya sederhana, katanya seraya berdiri, ilmu itu luas, dan jaraknya tidak diukur oleh langkah, tetapi oleh kemauan. Jika engkau harus pergi jauh, pergilah. Jika engkau bisa belajar di rumah, belajarlah. Tapi jangan pernah melakukan perjalanan atas nama hadis yang tidak benar. Ia lalu menambahkan sambil melirik pemuda tadi. Dan jika seseorang mengajakmu ke Cina tanpa alasan jelas, tanyakan dulu apakah dia punya peta. Tawa meledak. Lelaki pembawa gulungan kertas tercekat, pemuda itu menepuk dahinya sendiri, dan Abu Nawas berjalan keluar dari majelis, meninggalkan mereka. Dengan satu pelajaran, kebenaran tidak butuh jarak, hanya butuh kejujuran dan akal sehat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang perdebatan hadis Cina menyebar ke seluruh Baghdad. Beberapa orang menganggap Abu Nawas terlalu keras, sebagian lagi menganggapnya pahlawan ilmu. Namun sebuah kelompok kecil yang gemar mengutip segala hadis motivasi tanpa memeriksa sumber mulai merasa terusik. Sore itu, 3 orang dari kelompok tersebut mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka membawa gulungan-gulungan besar, seolah membawa lembaran kebenaran yang tak terbantahkan. Kami datang untuk menantangmu, wahai Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka yang berkumis melengkung. Kami ingin menunjukkan bahwa hadis carilah ilmu sampai ke negeri Cina memang memiliki makna batin yang lebih tinggi. Abu Nawas mempersilakan mereka masuk. Ia membuatkan teh panas tanpa banyak bicara. Lelaki berkumis melanjutkan, menurut guru kami, Cina itu bukan Cina yang sebenarnya. Cina adalah simbol. Simbol perjalanan spiritual menuju kesadaran tertinggi. Abu Nawas mengangkat alis. Kesadaran tertinggi. Betul, seru yang lain dengan yakin. Jadi meski hadisnya tidak sahih menurut ulama, secara spiritual tetap benar. Abu Nawas mengaduk tehnya pelan, seperti sedang mengaduk logika yang akan segera ia keluarkan. Jika begitu, katanya, apakah maksud kalian setiap hadis palsu bisa dianggap benar hanya karena kalian menemukan makna batinnya sendiri? Ketiganya saling pandang. Kemungkinan, iya, jawab salah satu dengan ragu. Abu Nawas menegakkan duduknya. Mari kita uji logikanya. Ia mengambil selembar kertas kosong dan berkata, andai aku menulis sebuah kalimat palsu, misalnya, carilah kebijaksanaan sampai ke negeri rumput bergoyang. Lalu kalian menemukan makna batinnya. Apakah itu lalu menjadi ajaran Rasulullah? Lelaki berkumis itu menggaruk kepala. Tidak begitu juga maksud kami. Abu Nawas menatap mereka lembut tapi menusuk. Makna batin hanya bisa dicari dari kalimat yang benar. Jika kalimatnya palsu, maka makna batinnya hanyalah bayangan pikiran seseorang. Bayangan tidak dapat dijadikan syariat. Salah satu lelaki berpotongan rambut tipis mencoba membalas, tapi bukankah banyak kalimat bijak tidak harus dari hadis untuk menjadi benar? Tepat, jawab Abu Nawas cepat. Jika kalimat itu ingin menjadi kalimat bijak biasa, tidak masalah. Tapi jangan nisbatkan pada Rasulullah. Itu seperti menempelkan stempel kerajaan pada surat pribadi. Mereka terdiam. Abu Nawas melanjutkan, Islam tidak membutuhkan kebohongan, meski kebohongan itu terasa manis. Ia kemudian berdiri, mengambil buku catatan kecil dari rak, dan meletakkannya di meja. Jika kalian ingin kalimat motivasi, buatlah sendiri. Jika kalian ingin kebenaran, periksalah sanad. Jangan mencampurnya.
Salah seorang dari mereka, yang sedari tadi paling diam, akhirnya bertanya pelan, kalau begitu, mengapa banyak orang lebih suka hadis yang terdengar indah meski tidak jelas sumbernya? Abu Nawas tersenyum beda, bukan senyum mengejek, melainkan senyum memahami manusia. Karena manusia suka jalan pintas, katanya. Mereka ingin kalimat yang membuat mereka merasa pintar tanpa harus belajar. Hadis palsu sering diciptakan untuk memuaskan nafsu itu. Ia menatap ketiganya satu persatu. Ilmu bukan dihitung dari jarak ke Cina, tapi dari kejujuran mencari sumber yang benar. Lelaki berkumis mengembuskan napas panjang. Kalau begitu, dari mana kami harus mulai? Abu Nawas mengambil cangkir kosong dan menunjuk ke arah sumur kecil di halaman. Mulailah dari sumbernya. Air paling jernih selalu berada di hulu. Salah satu lelaki tertawa kecil, entah karena malu atau karena merasa tercerahkan. Yang lain mengangguk pelan. Saat mereka hendak pergi, Abu Nawas menambahkan satu kalimat yang membuat mereka menghentikan langkah. Jika suatu hari kalian menemukan hadis lain yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, ingatlah satu hal, kebenaran tidak butuh puisi. Ketiganya meninggalkan rumah Abu Nawas dengan wajah yang tidak setegang saat datang. Di jalan mereka saling menyikut, merasa seperti baru pulang dari kelas logika tingkat tinggi. Dan di dalam rumah, Abu Nawas kembali duduk, menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Ia tahu perdebatan tentang hadis palsu tidak akan selesai hari itu. Tapi ia juga tahu satu hal. Orang yang sudah belajar membedakan yang sahih dan yang palsu, tidak akan mudah terpesona lagi oleh kalimat manis tanpa sumber. Malam itu Baghdad diguyur hujan pelan. Abu Nawas berjalan menuju masjid kecil dekat pasar untuk menunaikan Isya. Di serambi masjid, ia melihat pemuda pertama dan tiga lelaki yang datang ke rumahnya sore tadi. Mereka duduk bersama, tampak seperti kelompok yang sebelumnya saling membantah kini justru berbagi kurma. Ketika melihat Abu Nawas datang, mereka berdiri menghormati. Pemuda itu mendekat dengan wajah lebih tenang daripada sebelumnya. Aku ingin mengakui sesuatu, katanya lirih. Ternyata, bukan hadis Cina yang membuatku semangat belajar, tapi rasa ingin terlihat cerdas di depan orang lain. Lelaki berkumis yang biasanya penuh percaya diri menambahkan, kami pun begitu. Kami membelah hadis itu karena ingin dianggap tahu banyak, padahal tidak memahami apa-apa. Abu Nawas menatap mereka tanpa menghakimi. Ilmu yang paling sulit dipelajari, katanya pelan, adalah ilmu mengenali diri sendiri. Seorang lelaki berambut tipis kemudian mengangkat sebuah buku tua. Kami meminta nasihat seorang ulama hadis di pasar tadi. Ia menunjukkan sanad-sanad palsu yang sering dipakai orang. Dan ternyata, banyak sekali kalimat indah yang tidak pernah diucapkan Rasulullah. Abu Nawas mengangguk. Dan yang paling berbahaya bukan kebohongan yang besar, tapi kebohongan yang terasa bermanfaat. Pemuda itu lalu duduk. Wahai Abu Nawas, jika kami ingin menuntut ilmu dengan benar, apa langkah pertamanya? Abu Nawas menatap halaman masjid yang basah oleh hujan, seolah jawaban ada di antara tetesan yang jatuh. Mulailah dari tiga hal, katanya. Pertama, jangan malu berkata aku tidak tahu. Itu lebih jujur daripada mengutip hadis palsu. Kedua, pelajari siapa yang kalian dengarkan. Orang baik belum tentu ilmuwan, dan ilmuwan belum tentu ahli hadis. Ketiga, jika kalian menemukan kalimat yang sangat indah dan sangat memantapkan hati kalian, curigailah. Kebenaran biasanya sederhana. Pemuda itu mengangguk, wajahnya seperti baru pulih dari penyakit panjang. Lelaki berkumis menepuk dadanya sendiri. Kami ingin memperbaiki diri. Mulai malam ini, kami berhenti menyebarkan kalimat yang tidak jelas sumbernya. Abu Nawas tersenyum begitu tipis, hampir tak terlihat. Maka kalian baru saja melangkah lebih jauh daripada perjalanan ke Cina, ujarnya. Karena perjalanan terjauh dalam menuntut ilmu, adalah perjalanan meninggalkan kebodohan diri sendiri. Azan Isya berkumandang. Mereka semua masuk masjid, mengambil tempat masing-masing. Pemuda itu berdiri di samping Abu Nawas, tetapi tidak lagi dengan wajah yang ingin terlihat pandai. Kini yang terlihat hanyalah ketulusan. Dan ketika imam mengangkat tangan untuk memulai sholat, pemuda itu berbisik pelan, cukup hanya untuk didengar Abu Nawas. Ternyata, mencari ilmu tidak perlu pergi ke Cina. Cukup pergi ke hati sendiri, lalu membersihkannya. Abu Nawas menundukkan kepala, tersenyum, dan tak berkata apa-apa. Sebab pada akhirnya, ia tahu bahwa ketika seseorang mulai mendengar suara kejujuran dari dalam dirinya, itulah akhir dari perdebatan. Dan awal dari ilmu yang sebenarnya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Di sebuah majelis kecil di pinggir kota Baghdad, Abu Nawas duduk bersama beberapa kadhi dan penuntut ilmu. Suasana sore itu tenang, sampai seorang pemuda datang dengan wajah penuh keyakinan. Wahai tuan-tuan, ujar pemuda itu lantang, guru saya berkata bahwa Rasulullah memerintahkan kita carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena itu semua orang wajib melakukan perjalanan jauh, kalau perlu ke negeri paling ujung bumi. Sebagian orang di majelis manggut-manggut, sebagian lagi ragu. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Menarik, ujarnya. Tapi bagaimana kau tahu itu perkataan Rasulullah? Pemuda itu tampak kaget. Semua orang mengatakannya. Lagi pula terdengar sangat bagus. Abu Nawas menepuk debu di jubahnya. Banyak hal terdengar bagus, tapi bukan berarti benar. Mari kita periksa dengan kepala dingin. Seorang kadhi meminta kopi panas, tanda diskusi akan panjang. Abu Nawas memulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah ada sanadnya? Pemuda itu terdiam. Sanad, itu, apa?
Rangkaian perawi yang menyampaikan kalimat itu sampai ke Rasulullah, jelas Abu Nawas. Tanpa sanad, kita sama saja mengutip angin. Semua yang hadir mengangguk. Pemuda itu mulai gelisah. Abu Nawas mengambil sebatang ranting, menggambar garis di tanah. Ilmu itu seperti mata air. Kalau kau minum dari mata air yang kotor di hulu, maka kotor pula pemahamanmu. Maka tugas kita adalah memeriksa siapa yang membawa berita. Seorang tua berkata pelan, aku pernah mendengar bahwa beberapa ulama melemahkan hadis itu. Abu Nawas mengangguk. Betul. Ada yang menilainya dhaif, bahkan ada yang mengatakan tidak sahih. Tapi lebih penting dari itu, apakah logikanya masuk akal? Semua menoleh. Pikirkan, kata Abu Nawas sambil menunjuk peta sederhana di dinding warung. Pada zaman Rasulullah, Cina memang sudah ada sebagai peradaban besar. Tetapi perjalanan menuju Cina membutuhkan waktu berbulan-bulan, menyeberangi gurun dan pegunungan. Tidak semua orang mampu, bahkan pedagang yang berpengalaman pun bisa celaka. Ia menatap pemuda itu. Apakah mungkin Rasulullah memerintahkan kewajiban yang tidak semua orang sanggup jalani? Apakah Islam datang untuk mempersulit? Pemuda itu mulai menunduk. Salah seorang kadhi mencoba memancing, tapi kenapa banyak orang mengutipnya? Abu Nawas tersenyum, senyum yang biasanya muncul sebelum ia meluncurkan logika tajam. Karena manusia mudah terpesona oleh kalimat yang indah, katanya. Bacalah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, kalimatnya puitis, dramatis, cocok dijadikan motivasi. Tapi agama tidak berdiri di atas kalimat indah. Agama berdiri di atas kebenaran. Ia meneguk air hangat dan melanjutkan. Jika tujuan hadis itu untuk menyuruh umat Islam mencari ilmu jauh, mengapa tidak cukup dengan ayat Al-Quran yang sudah jelas? Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Atau hadis sahih bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Majelis hening. Pemuda itu menatap Abu Nawas seolah baru sadar sesuatu. Tapi, apakah salah kalau orang ingin pergi jauh untuk menuntut ilmu? Tanya pemuda itu lirih. Sama sekali tidak salah, jawab Abu Nawas lembut. Pergilah sejauh yang kau mampu. Tetapi jangan jadikan hadis palsu sebagai alasannya. Kebenaran tidak perlu dipinjam dari hadis yang lemah. Islam sendiri sudah memuliakan ilmu tanpa perlu embel-embel ke negeri manapun. Ia mencondongkan badan, menatap langsung ke mata pemuda itu. Jika alasanmu ilmu, maka Cina hanyalah sebuah arah. Tapi jika alasanmu hadis palsu, maka perjalananmu tak lebih dari langkah yang tersesat. Pemuda itu menelan ludah. Jadi, apa yang harus saya katakan kepada guru saya? Katanya dengan sederhana, jawab Abu Nawas sambil berdiri, bahwa kau telah belajar satu pelajaran penting hari ini, ilmu itu dicari, tapi kebenaran itu diperiksa. Dan tidak ada perjalanan yang lebih penting dari perjalanan membedakan mana hadis sahih, mana sekadar slogan. Majelis tergelak kecil mendengar kalimat terakhir itu. Pemuda itu tersenyum malu namun lega, sementara Abu Nawas berjalan pelan keluar dari majelis, seperti biasa, meninggalkan pertanyaan dalam kepala orang, dan jawaban dalam hati mereka. Pemuda itu belum sempat bangkit ketika seorang lelaki paruh baya masuk tergesa-gesa ke majelis, membawa gulungan kertas. Aku punya jawabannya, serunya. Aku menemukan tulisan lama yang menegaskan hadis carilah ilmu sampai ke negeri Cina adalah benar adanya. Beberapa orang bangkit penasaran. Pemuda yang tadi ditegur Abu Nawas tampak berseri-seri, seolah mendapat bala bantuan. Lelaki itu membuka gulungan kertasnya seperti juru sihir hendak mempertontonkan trik. Ini bukti tertulis dari orang-orang dahulu, katanya penuh kemenangan. Abu Nawas kembali duduk, menyilangkan kaki dengan tenang. Menarik. Boleh kutanya sesuatu? Tentu, jawab lelaki itu dengan dada membusung. Siapa penulis naskah ini? Lelaki itu mengerjap. Tidak tertulis. Dari mana asalnya? Dari seorang kolektor barang antik. Dan siapa yang menulisnya sebelum sampai ke kolektor itu? Entahlah. Tapi lihatlah, tulisannya sangat tua. Abu Nawas tersenyum kecil. Jika aku membawa selembar kertas kusam lalu menulis kalimat di atasnya, apakah otomatis itu menjadi hadis? Orang-orang tertawa. Lelaki itu mulai gelisah. Abu Nawas mengangkat gulungan itu, mengamati tinta yang anehnya masih tebal dan tidak pudar. Kertasnya tua, katanya pelan, tapi tintanya terasa muda. Seperti orang tua memakai jubah baru. Kadhi yang sedari tadi mengamati mendekat dan membenarkan, betul, tinta ini buatan Baghdad zaman sekarang, bukan tinta yang biasa digunakan pada abad-abad awal Islam. Lelaki itu pucat. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang namun menusuk, hadis tidak ditentukan oleh usia kertas. Hadis ditentukan oleh integritas perawinya. Kertas hanyalah wadah, kejujuran adalah isinya. Lelaki itu menelan ludah, mencoba bertahan. Tapi, bukankah intinya baik? Mendorong orang mencari ilmu. Baik bukan berarti benar, jawab Abu Nawas. Jika besok aku mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan agar setiap laki-laki makan 3 mangkuk bubur setiap pagi demi kecerdasan, apakah kau akan mempercayainya karena kedengaran bermanfaat? Majelis kembali riuh oleh tawa. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut namun tajam, kebaikan tidak butuh kedok hadis. Jika suatu ajaran benar, ia bisa berdiri sendiri tanpa mengatasnamakan Rasulullah. Pemuda tadi mengangkat tangan, terlihat masih bergulat dengan pikirannya. Tuan Abu Nawas, kalau begitu, mengapa begitu banyak hadis palsu lahir? Abu Nawas menatapnya lama, seolah sedang menimbang jawaban yang paling jujur.
Karena manusia suka menguatkan pendapatnya dengan kalimat yang dianggap suci, katanya akhirnya. Jika mereka ingin orang rajin, mereka buat hadis tentang rajin. Jika mereka ingin orang takut, mereka buat hadis tentang ancaman. Jika mereka punya kepentingan, mereka sandarkan pada agama. Ia menunduk sedikit, suaranya seperti ayah menasihati anak. Justru karena itu kita dituntut berpikir. Agama bukan kumpulan slogan, tapi tuntunan yang harus dijaga kemurniannya. Lelaki pembawa gulungan itu akhirnya duduk lemas. Lalu bagaimana kita tahu mana yang palsu dan mana yang benar? Abu Nawas mengangkat satu jari. Periksa sanadnya. Ia mengangkat jari kedua. Lihat kesesuaiannya dengan Al-Quran dan akal sehat. Jari ketiga terangkat. Perhatikan sejarah, apakah sesuai dengan konteks zaman Rasulullah? Ia kemudian menatap seluruh majelis. Dan yang paling penting, jangan mudah kagum hanya karena sebuah kalimat terdengar indah. Kadhi tiba-tiba menutup majelis dengan sebuah pengujian kecil, wahai Abu Nawas, kalau begitu apa makna yang benar dari kalimat carilah ilmu sampai ke negeri Cina? Abu Nawas tersenyum lebar, kali ini senyum yang membuat majelis dia menunggu pun selinengnya. Maknanya sederhana, katanya seraya berdiri, ilmu itu luas, dan jaraknya tidak diukur oleh langkah, tetapi oleh kemauan. Jika engkau harus pergi jauh, pergilah. Jika engkau bisa belajar di rumah, belajarlah. Tapi jangan pernah melakukan perjalanan atas nama hadis yang tidak benar. Ia lalu menambahkan sambil melirik pemuda tadi. Dan jika seseorang mengajakmu ke Cina tanpa alasan jelas, tanyakan dulu apakah dia punya peta. Tawa meledak. Lelaki pembawa gulungan kertas tercekat, pemuda itu menepuk dahinya sendiri, dan Abu Nawas berjalan keluar dari majelis, meninggalkan mereka. Dengan satu pelajaran, kebenaran tidak butuh jarak, hanya butuh kejujuran dan akal sehat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang perdebatan hadis Cina menyebar ke seluruh Baghdad. Beberapa orang menganggap Abu Nawas terlalu keras, sebagian lagi menganggapnya pahlawan ilmu. Namun sebuah kelompok kecil yang gemar mengutip segala hadis motivasi tanpa memeriksa sumber mulai merasa terusik. Sore itu, 3 orang dari kelompok tersebut mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka membawa gulungan-gulungan besar, seolah membawa lembaran kebenaran yang tak terbantahkan. Kami datang untuk menantangmu, wahai Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka yang berkumis melengkung. Kami ingin menunjukkan bahwa hadis carilah ilmu sampai ke negeri Cina memang memiliki makna batin yang lebih tinggi. Abu Nawas mempersilakan mereka masuk. Ia membuatkan teh panas tanpa banyak bicara. Lelaki berkumis melanjutkan, menurut guru kami, Cina itu bukan Cina yang sebenarnya. Cina adalah simbol. Simbol perjalanan spiritual menuju kesadaran tertinggi. Abu Nawas mengangkat alis. Kesadaran tertinggi. Betul, seru yang lain dengan yakin. Jadi meski hadisnya tidak sahih menurut ulama, secara spiritual tetap benar. Abu Nawas mengaduk tehnya pelan, seperti sedang mengaduk logika yang akan segera ia keluarkan. Jika begitu, katanya, apakah maksud kalian setiap hadis palsu bisa dianggap benar hanya karena kalian menemukan makna batinnya sendiri? Ketiganya saling pandang. Kemungkinan, iya, jawab salah satu dengan ragu. Abu Nawas menegakkan duduknya. Mari kita uji logikanya. Ia mengambil selembar kertas kosong dan berkata, andai aku menulis sebuah kalimat palsu, misalnya, carilah kebijaksanaan sampai ke negeri rumput bergoyang. Lalu kalian menemukan makna batinnya. Apakah itu lalu menjadi ajaran Rasulullah? Lelaki berkumis itu menggaruk kepala. Tidak begitu juga maksud kami. Abu Nawas menatap mereka lembut tapi menusuk. Makna batin hanya bisa dicari dari kalimat yang benar. Jika kalimatnya palsu, maka makna batinnya hanyalah bayangan pikiran seseorang. Bayangan tidak dapat dijadikan syariat. Salah satu lelaki berpotongan rambut tipis mencoba membalas, tapi bukankah banyak kalimat bijak tidak harus dari hadis untuk menjadi benar? Tepat, jawab Abu Nawas cepat. Jika kalimat itu ingin menjadi kalimat bijak biasa, tidak masalah. Tapi jangan nisbatkan pada Rasulullah. Itu seperti menempelkan stempel kerajaan pada surat pribadi. Mereka terdiam. Abu Nawas melanjutkan, Islam tidak membutuhkan kebohongan, meski kebohongan itu terasa manis. Ia kemudian berdiri, mengambil buku catatan kecil dari rak, dan meletakkannya di meja. Jika kalian ingin kalimat motivasi, buatlah sendiri. Jika kalian ingin kebenaran, periksalah sanad. Jangan mencampurnya. Salah seorang dari mereka, yang sedari tadi paling diam, akhirnya bertanya pelan, kalau begitu, mengapa banyak orang lebih suka hadis yang terdengar indah meski tidak jelas sumbernya? Abu Nawas tersenyum beda, bukan senyum mengejek, melainkan senyum memahami manusia. Karena manusia suka jalan pintas, katanya. Mereka ingin kalimat yang membuat mereka merasa pintar tanpa harus belajar. Hadis palsu sering diciptakan untuk memuaskan nafsu itu. Ia menatap ketiganya satu persatu. Ilmu bukan dihitung dari jarak ke Cina, tapi dari kejujuran mencari sumber yang benar. Lelaki berkumis mengembuskan napas panjang. Kalau begitu, dari mana kami harus mulai? Abu Nawas mengambil cangkir kosong dan menunjuk ke arah sumur kecil di halaman. Mulailah dari sumbernya. Air paling jernih selalu berada di hulu. Salah satu lelaki tertawa kecil, entah karena malu atau karena merasa tercerahkan. Yang lain mengangguk pelan. Saat mereka hendak pergi, Abu Nawas menambahkan satu kalimat yang membuat mereka menghentikan langkah.
Jika suatu hari kalian menemukan hadis lain yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, ingatlah satu hal, kebenaran tidak butuh puisi. Ketiganya meninggalkan rumah Abu Nawas dengan wajah yang tidak setegang saat datang. Di jalan mereka saling menyikut, merasa seperti baru pulang dari kelas logika tingkat tinggi. Dan di dalam rumah, Abu Nawas kembali duduk, menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Ia tahu perdebatan tentang hadis palsu tidak akan selesai hari itu. Tapi ia juga tahu satu hal. Orang yang sudah belajar membedakan yang sahih dan yang palsu, tidak akan mudah terpesona lagi oleh kalimat manis tanpa sumber. Malam itu Baghdad diguyur hujan pelan. Abu Nawas berjalan menuju masjid kecil dekat pasar untuk menunaikan isya. Di serambi masjid, ia melihat pemuda pertama dan tiga lelaki yang datang ke rumahnya sore tadi. Mereka duduk bersama, tampak seperti kelompok yang sebelumnya saling membantah kini justru berbagi kurma. Ketika melihat Abu Nawas datang, mereka berdiri menghormati. Pemuda itu mendekat dengan wajah lebih tenang daripada sebelumnya. Aku ingin mengakui sesuatu, katanya lirih. Ternyata, bukan hadis Cina yang membuatku semangat belajar, tapi rasa ingin terlihat cerdas di depan orang lain. Lelaki berkumis yang biasanya penuh percaya diri menambahkan, kami pun begitu. Kami membelah hadis itu karena ingin dianggap tahu banyak, padahal tidak memahami apa-apa. Abu Nawas menatap mereka tanpa menghakimi. Ilmu yang paling sulit dipelajari, katanya pelan, adalah ilmu mengenali diri sendiri. Seorang lelaki berambut tipis kemudian mengangkat sebuah buku tua. Kami meminta nasihat seorang ulama hadis di pasar tadi. Ia menunjukkan sanad-sanad palsu yang sering dipakai orang. Dan ternyata, banyak sekali kalimat indah yang tidak pernah diucapkan Rasulullah. Abu Nawas mengangguk. Dan yang paling berbahaya bukan kebohongan yang besar, tapi kebohongan yang terasa bermanfaat. Pemuda itu lalu duduk. Wahai Abu Nawas, jika kami ingin menuntut ilmu dengan benar, apa langkah pertamanya? Abu Nawas menatap halaman masjid yang basah oleh hujan, seolah jawaban ada di antara tetesan yang jatuh. Mulailah dari 3 hal, katanya. Pertama, jangan malu berkata aku tidak tahu. Itu lebih jujur daripada mengutip hadis palsu. Kedua, pelajari siapa yang kalian dengarkan. Orang baik belum tentu ilmuwan, dan ilmuwan belum tentu ahli hadis. Ketiga, jika kalian menemukan kalimat yang sangat indah dan sangat memantapkan hati kalian, curigailah. Kebenaran biasanya sederhana. Pemuda itu mengangguk, wajahnya seperti baru pulih dari penyakit panjang. Lelaki berkumis menepuk dadanya sendiri. Kami ingin memperbaiki diri. Mulai malam ini, kami berhenti menyebarkan kalimat yang tidak jelas sumbernya. Abu Nawas tersenyum begitu tipis, hampir tak terlihat. Maka kalian baru saja melangkah lebih jauh daripada perjalanan ke Cina, ujarnya. Karena perjalanan terjauh dalam menuntut ilmu, adalah perjalanan meninggalkan kebodohan diri sendiri. Azan Isya berkumandang. Mereka semua masuk masjid, mengambil tempat masing-masing. Pemuda itu berdiri di samping Abu Nawas, tetapi tidak lagi dengan wajah yang ingin terlihat pandai. Kini yang terlihat hanyalah ketulusan. Dan ketika imam mengangkat tangan untuk memulai sholat, pemuda itu berbisik pelan, cukup hanya untuk didengar Abu Nawas. Ternyata, mencari ilmu tidak perlu pergi ke Cina. Cukup pergi ke hati sendiri, lalu membersihkannya. Abu Nawas menundukkan kepala, tersenyum, dan tak berkata apa-apa. Sebab pada akhirnya, ia tahu bahwa ketika seseorang mulai mendengar suara kejujuran dari dalam dirinya, itulah akhir dari perdebatan. Dan awal dari ilmu yang sebenarnya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Di sebuah majelis kecil di pinggir kota Baghdad, Abu Nawas duduk bersama beberapa kadhi dan penuntut ilmu. Suasana sore itu tenang, sampai seorang pemuda datang dengan wajah penuh keyakinan. Wahai tuan-tuan, ujar pemuda itu lantang, guru saya berkata bahwa Rasulullah memerintahkan kita carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena itu semua orang wajib melakukan perjalanan jauh, kalau perlu ke negeri paling ujung bumi. Sebagian orang di majelis manggut-manggut, sebagian lagi ragu. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Menarik, ujarnya. Tapi bagaimana kau tahu itu perkataan Rasulullah? Pemuda itu tampak kaget. Semua orang mengatakannya. Lagi pula terdengar sangat bagus. Abu Nawas menepuk debu di jubahnya. Banyak hal terdengar bagus, tapi bukan berarti benar. Mari kita periksa dengan kepala dingin. Seorang kadhi meminta kopi panas, tanda diskusi akan panjang. Abu Nawas memulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah ada sanadnya? Pemuda itu terdiam. Sanad, itu, apa? Rangkaian perawi yang menyampaikan kalimat itu sampai ke Rasulullah, jelas Abu Nawas. Tanpa sanad, kita sama saja mengutip angin. Semua yang hadir mengangguk. Pemuda itu mulai gelisah. Abu Nawas mengambil sebatang ranting, menggambar garis di tanah. Ilmu itu seperti mata air. Kalau kau minum dari mata air yang kotor di hulu, maka kotor pula pemahamanmu. Maka tugas kita adalah memeriksa siapa yang membawa berita. Seorang tua berkata pelan, aku pernah mendengar bahwa beberapa ulama melemahkan hadis itu. Abu Nawas mengangguk. Betul. Ada yang menilainya dhaif, bahkan ada yang mengatakan tidak sahih. Tapi lebih penting dari itu, apakah logikanya masuk akal? Semua menoleh. Pikirkan, kata Abu Nawas sambil menunjuk peta sederhana di dinding warung. Pada zaman Rasulullah, Cina memang sudah ada sebagai peradaban besar. Tetapi perjalanan menuju Cina membutuhkan waktu berbulan-bulan, menyeberangi gurun dan pegunungan. Tidak semua orang mampu, bahkan pedagang yang berpengalaman pun bisa celaka.
Ia menatap pemuda itu. Apakah mungkin Rasulullah memerintahkan kewajiban yang tidak semua orang sanggup jalani? Apakah Islam datang untuk mempersulit? Pemuda itu mulai menunduk. Salah seorang kadhi mencoba memancing, tapi kenapa banyak orang mengutipnya? Abu Nawas tersenyum, senyum yang biasanya muncul sebelum ia meluncurkan logika tajam. Karena manusia mudah terpesona oleh kalimat yang indah, katanya. Bacalah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, kalimatnya puitis, dramatis, cocok dijadikan motivasi. Tapi agama tidak berdiri di atas kalimat indah. Agama berdiri di atas kebenaran. Ia meneguk air hangat dan melanjutkan. Jika tujuan hadis itu untuk menyuruh umat Islam mencari ilmu jauh, mengapa tidak cukup dengan ayat Al-Quran yang sudah jelas? Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Atau hadis sahih bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Majelis hening. Pemuda itu menatap Abu Nawas seolah baru sadar sesuatu. Tapi, apakah salah kalau orang ingin pergi jauh untuk menuntut ilmu? Tanya pemuda itu lirih. Sama sekali tidak salah, jawab Abu Nawas lembut. Pergilah sejauh yang kau mampu. Tetapi jangan jadikan hadis palsu sebagai alasannya. Kebenaran tidak perlu dipinjam dari hadis yang lemah. Islam sendiri sudah memuliakan ilmu tanpa perlu embel-embel ke negeri manapun. Ia mencondongkan badan, menatap langsung ke mata pemuda itu. Jika alasanmu ilmu, maka Cina hanyalah sebuah arah. Tapi jika alasanmu hadis palsu, maka perjalananmu tak lebih dari langkah yang tersesat. Pemuda itu menelan ludah. Jadi, apa yang harus saya katakan kepada guru saya? Katanya dengan sederhana, jawab Abu Nawas sambil berdiri, bahwa kau telah belajar satu pelajaran penting hari ini, ilmu itu dicari, tapi kebenaran itu diperiksa. Dan tidak ada perjalanan yang lebih penting dari perjalanan membedakan mana hadis sahih, mana sekadar slogan. Majelis tergelak kecil mendengar kalimat terakhir itu. Pemuda itu tersenyum malu namun lega, sementara Abu Nawas berjalan pelan keluar dari majelis, seperti biasa, meninggalkan pertanyaan dalam kepala orang, dan jawaban dalam hati mereka. Pemuda itu belum sempat bangkit ketika seorang lelaki paruh baya masuk tergesa-gesa ke majelis, membawa gulungan kertas. Aku punya jawabannya, serunya. Aku menemukan tulisan lama yang menegaskan hadis carilah ilmu sampai ke negeri Cina adalah benar adanya. Beberapa orang bangkit penasaran. Pemuda yang tadi ditegur Abu Nawas tampak berseri-seri, seolah mendapat bala bantuan. Lelaki itu membuka gulungan kertasnya seperti juru sihir hendak mempertontonkan trik. Ini bukti tertulis dari orang-orang dahulu, katanya penuh kemenangan. Abu Nawas kembali duduk, menyilangkan kaki dengan tenang. Menarik. Boleh kutanya sesuatu? Tentu, jawab lelaki itu dengan dada membusung. Siapa penulis naskah ini? Lelaki itu mengerjak. Tidak tertulis. Dari mana asalnya? Dari seorang kolektor barang antik. Dan siapa yang menulisnya sebelum sampai ke kolektor itu? Entahlah. Tapi lihatlah, tulisannya sangat tua. Abu Nawas tersenyum kecil. Jika aku membawa selembar kertas kusam lalu menulis kalimat di atasnya, apakah otomatis itu menjadi hadis? Orang-orang tertawa. Lelaki itu mulai gelisah. Abu Nawas mengangkat gulungan itu, mengamati tinta yang anehnya masih tebal dan tidak pudar. Kertasnya tua, katanya pelan, tapi tintanya terasa muda. Seperti orang tua memakai jubah baru. Kadhi yang sedari tadi mengamati mendekat dan membenarkan, betul, tinta ini buatan Baghdad zaman sekarang, bukan tinta yang biasa digunakan pada abad-abad awal Islam. Lelaki itu pucat. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang namun menusuk, hadis tidak ditentukan oleh usia kertas. Hadis ditentukan oleh integritas perawinya. Kertas hanyalah wadah, kejujuran adalah isinya. Lelaki itu menelan ludah, mencoba bertahan. Tapi, bukankah intinya baik? Mendorong orang mencari ilmu. Baik bukan berarti benar, jawab Abu Nawas. Jika besok aku mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan agar setiap laki-laki makan 3 mangkuk bubur setiap pagi demi kecerdasan, apakah kau akan mempercayainya karena kedengaran bermanfaat? Majelis kembali riuh oleh tawa. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut namun tajam, kebaikan tidak butuh kedok hadis. Jika suatu ajaran benar, ia bisa berdiri sendiri tanpa mengatasnamakan Rasulullah. Pemuda tadi mengangkat tangan, terlihat masih bergulat dengan pikirannya. Tuan Abu Nawas, kalau begitu, mengapa begitu banyak hadis palsu lahir? Abu Nawas menatapnya lama, seolah sedang menimbang jawaban yang paling jujur. Karena manusia suka menguatkan pendapatnya dengan kalimat yang dianggap suci, katanya akhirnya. Jika mereka ingin orang rajin, mereka buat hadis tentang rajin. Jika mereka ingin orang takut, mereka buat hadis tentang ancaman. Jika mereka punya kepentingan, mereka sandarkan pada agama. Ia menunduk sedikit, suaranya seperti ayah menasihati anak. Justru karena itu kita dituntut berpikir. Agama bukan kumpulan slogan, tapi tuntunan yang harus dijaga kemurniannya. Lelaki pembawa gulungan itu akhirnya duduk lemas. Lalu bagaimana kita tahu mana yang palsu dan mana yang benar? Abu Nawas mengangkat satu jari. Periksa sanadnya. Ia mengangkat jari kedua. Lihat kesesuaiannya dengan Al-Quran dan akal sehat. Jari ketiga terangkat. Perhatikan sejarah, apakah sesuai dengan konteks zaman Rasulullah? Ia kemudian menatap seluruh majelis. Dan yang paling penting, jangan mudah kagum hanya karena sebuah kalimat terdengar indah. Kadhi tiba-tiba menutup majelis dengan sebuah pengujian kecil, wahai Abu Nawas,
Kalau begitu, apa makna yang benar dari kalimat carilah ilmu sampai ke negeri Cina? Abu Nawas tersenyum lebar, kali ini senyum yang membuat majelis diam menunggu pun selinengnya. Maknanya sederhana, katanya seraya berdiri, ilmu itu luas, dan jaraknya tidak diukur oleh langkah, tetapi oleh kemauan. Jika engkau harus pergi jauh, pergilah. Jika engkau bisa belajar di rumah, belajarlah. Tapi jangan pernah melakukan perjalanan atas nama hadis yang tidak benar. Ia lalu menambahkan sambil melirik pemuda tadi. Dan jika seseorang mengajakmu ke Cina tanpa alasan jelas, tanyakan dulu apakah dia punya peta. Tawa meledak. Lelaki pembawa gulungan kertas tercekat, pemuda itu menepuk dahinya sendiri, dan Abu Nawas berjalan keluar dari majelis, meninggalkan mereka. Dengan satu pelajaran, kebenaran tidak butuh jarak, hanya butuh kejujuran dan akal sehat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang perdebatan hadis Cina menyebar ke seluruh Baghdad. Beberapa orang menganggap Abu Nawas terlalu keras, sebagian lagi menganggapnya pahlawan ilmu. Namun, sebuah kelompok kecil yang gemar mengutip segala hadis motivasi tanpa memeriksa sumber mulai merasa terusik. Sore itu, 3 orang dari kelompok tersebut mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka membawa gulungan-gulungan besar, seolah membawa lembaran kebenaran yang tak terbantahkan. Kami datang untuk menantangmu, wahai Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka yang berkumis melengkung. Kami ingin menunjukkan bahwa hadis carilah ilmu sampai ke negeri Cina memang memiliki makna batin yang lebih tinggi. Abu Nawas mempersilakan mereka masuk. Ia membuatkan teh panas tanpa banyak bicara. Lelaki berkumis melanjutkan, menurut guru kami, Cina itu bukan Cina yang sebenarnya. Cina adalah simbol. Simbol perjalanan spiritual menuju kesadaran tertinggi. Abu Nawas mengangkat alis. Kesadaran tertinggi. Betul, seru yang lain dengan yakin. Jadi meski hadisnya tidak sahih menurut ulama, secara spiritual tetap benar. Abu Nawas mengaduk tehnya pelan, seperti sedang mengaduk logika yang akan segera ia keluarkan. Jika begitu, katanya, apakah maksud kalian setiap hadis palsu bisa dianggap benar hanya karena kalian menemukan makna batinnya sendiri? Ketiganya saling pandang. Kemungkinan, iya, jawab salah satu dengan ragu. Abu Nawas menegakkan duduknya. Mari kita uji logikanya. Ia mengambil selembar kertas kosong dan berkata, andai aku menulis sebuah kalimat palsu, misalnya, carilah kebijaksanaan sampai ke negeri rumput bergoyang. Lalu kalian menemukan makna batinnya. Apakah itu lalu menjadi ajaran Rasulullah? Lelaki berkumis itu menggaruk kepala. Tidak begitu juga maksud kami. Abu Nawas menatap mereka lembut tapi menusuk. Makna batin hanya bisa dicari dari kalimat yang benar. Jika kalimatnya palsu, maka makna batinnya hanyalah bayangan pikiran seseorang. Bayangan tidak dapat dijadikan syariat. Salah satu lelaki berpotongan rambut tipis mencoba membalas, tapi bukankah banyak kalimat bijak tidak harus dari hadis untuk menjadi benar? Tepat, jawab Abu Nawas cepat. Jika kalimat itu ingin menjadi kalimat bijak biasa, tidak masalah. Tapi jangan nisbatkan pada Rasulullah. Itu seperti menempelkan stempel kerajaan pada surat pribadi. Mereka terdiam. Abu Nawas melanjutkan, Islam tidak membutuhkan kebohongan, meski kebohongan itu terasa manis. Ia kemudian berdiri, mengambil buku catatan kecil dari rak, dan meletakkannya di meja. Jika kalian ingin kalimat motivasi, buatlah sendiri. Jika kalian ingin kebenaran, periksalah sanad. Jangan mencampurnya. Salah seorang dari mereka, yang sedari tadi paling diam, akhirnya bertanya pelan, kalau begitu, mengapa banyak orang lebih suka hadis yang terdengar indah meski tidak jelas sumbernya? Abu Nawas tersenyum beda, bukan senyum mengejek, melainkan senyum memahami manusia. Karena manusia suka jalan pintas, katanya. Mereka ingin kalimat yang membuat mereka merasa pintar tanpa harus belajar. Hadis palsu sering diciptakan untuk memuaskan nafsu itu. Ia menatap ketiganya satu persatu. Ilmu bukan dihitung dari jarak ke Cina, tapi dari kejujuran mencari sumber yang benar. Lelaki berkumis mengembuskan napas panjang. Kalau begitu, dari mana kami harus mulai? Abu Nawas mengambil cangkir kosong dan menunjuk ke arah sumur kecil di halaman. Mulailah dari sumbernya. Air paling jernih selalu berada di hulu. Salah satu lelaki tertawa kecil, entah karena malu atau karena merasa tercerahkan. Yang lain mengangguk pelan. Saat mereka hendak pergi, Abu Nawas menambahkan satu kalimat yang membuat mereka menghentikan langkah. Jika suatu hari kalian menemukan hadis lain yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, ingatlah satu hal, kebenaran tidak butuh puisi. Ketiganya meninggalkan rumah Abu Nawas dengan wajah yang tidak setegang saat datang. Di jalan mereka saling menyikut, merasa seperti baru pulang dari kelas logika tingkat tinggi. Dan di dalam rumah, Abu Nawas kembali duduk, menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Ia tahu perdebatan tentang hadis palsu tidak akan selesai hari itu. Tapi ia juga tahu satu hal. Orang yang sudah belajar membedakan yang sahih dan yang palsu, tidak akan mudah terpesona lagi oleh kalimat manis tanpa sumber. Malam itu Baghdad diguyur hujan pelan. Abu Nawas berjalan menuju masjid kecil dekat pasar untuk menunaikan isya. Di serambi masjid, ia melihat pemuda pertama dan 3 lelaki yang datang ke rumahnya sore tadi. Mereka duduk bersama, tampak seperti kelompok yang sebelumnya saling membantah kini justru berbagi kurma. Ketika melihat Abu Nawas datang, mereka berdiri menghormati. Pemuda itu mendekat dengan wajah lebih tenang daripada sebelumnya. Aku ingin mengakui sesuatu, katanya lirih.
Ternyata, bukan hadis Cina yang membuatku semangat belajar, tapi rasa ingin terlihat cerdas di depan orang lain. Lelaki berkumis yang biasanya penuh percaya diri menambahkan, kami pun begitu. Kami membelah hadis itu karena ingin dianggap tahu banyak, padahal tidak memahami apa-apa. Abu Nawas menatap mereka tanpa menghakimi. Ilmu yang paling sulit dipelajari, katanya pelan, adalah ilmu mengenali diri sendiri. Seorang lelaki berambut tipis kemudian mengangkat sebuah buku tua. Kami meminta nasihat seorang ulama hadis di pasar tadi. Ia menunjukkan sanad-sanad palsu yang sering dipakai orang. Dan ternyata, banyak sekali kalimat indah yang tidak pernah diucapkan Rasulullah. Abu Nawas mengangguk. Dan yang paling berbahaya bukan kebohongan yang besar, tapi kebohongan yang terasa bermanfaat. Pemuda itu lalu duduk. Wahai Abu Nawas, jika kami ingin menuntut ilmu dengan benar, apa langkah pertamanya? Abu Nawas menatap halaman masjid yang basah oleh hujan, seolah jawaban ada di antara tetesan yang jatuh. Mulailah dari 3 hal, katanya. Pertama, jangan malu berkata aku tidak tahu. Itu lebih jujur daripada mengutip hadis palsu. Kedua, pelajari siapa yang kalian dengarkan. Orang baik belum tentu ilmuwan, dan ilmuwan belum tentu ahli hadis. Ketiga, jika kalian menemukan kalimat yang sangat indah dan sangat memantapkan hati kalian, curigailah. Kebenaran biasanya sederhana. Pemuda itu mengangguk, wajahnya seperti baru pulih dari penyakit panjang. Lelaki berkumis menepuk dadanya sendiri. Kami ingin memperbaiki diri. Mulai malam ini, kami berhenti menyebarkan kalimat yang tidak jelas sumbernya. Abu Nawas tersenyum begitu tipis, hampir tak terlihat. Maka kalian baru saja melangkah lebih jauh daripada perjalanan ke Cina, ujarnya. Karena perjalanan terjauh dalam menuntut ilmu, adalah perjalanan meninggalkan kebodohan diri sendiri. Azan Isya berkumandang. Mereka semua masuk masjid, mengambil tempat masing-masing. Pemuda itu berdiri di samping Abu Nawas, tetapi tidak lagi dengan wajah yang ingin terlihat pandai. Kini yang terlihat hanyalah ketulusan. Dan ketika imam mengangkat tangan untuk memulai sholat, pemuda itu berbisik pelan, cukup hanya untuk didengar Abu Nawas. Ternyata, mencari ilmu tidak perlu pergi ke Cina. Cukup pergi ke hati sendiri, lalu membersihkannya. Abu Nawas menundukkan kepala, tersenyum, dan tak berkata apa-apa. Sebab pada akhirnya, ia tahu bahwa ketika seseorang mulai mendengar suara kejujuran dari dalam dirinya, itulah akhir dari perdebatan. Dan awal dari ilmu yang sebenarnya.